Nama Saridin telah lama dikenal sebagai sosok yang berjalan di jalur hakikat, menjalani laku batin yang sunyi, dan memahami agama bukan sekadar dari hukum lahir, tetapi dari kedalaman rasa dan kepasrahan. Ia bukan ulama mimbar, bukan pula ahli fatwa. Hidupnya sederhana, namun laku spiritualnya berat. Di balik kesunyian itu, Saridin adalah murid dari Syekh Jangkung, seorang guru yang menanamkan tauhid melalui pembongkaran ego dan penyerahan total kepada Tuhan. Di sisi lain, berdiri Sunan Kudus. Tapi sebelum menyelami lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk bertawasul dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan bagi Anda yang sudah menulis kata amin di kolom komentar, saya doakan semoga diberikan kesehatan, serta diberikan rezekinya yang lancar. Amin, ya Robbal Alamin. Tokoh besar penyebar Islam yang dikenal sangat kuat dalam syariat. Ia menjaga hukum agama dengan ketegasan, memastikan ajaran Islam dipahami dan dijalankan sesuai aturan yang jelas. Bagi Sunan Kudus, syariat adalah pagar utama agar umat tidak tersesat. Tanpa pagar itu, jalan menuju Tuhan berisiko berubah menjadi kesesatan yang dibungkus spiritualitas. Pertemuan dua sosok ini bukanlah pertemuan kebetulan. Ia lahir dari kegelisahan zaman ketika Islam berkembang pesat di tanah Jawa dan berhadapan dengan beragam laku batin yang tidak selalu mudah dipahami. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menegakkan aturan agar umat tidak salah arah. Di sisi lain, ada jiwa-jiwa yang telah melampaui tahap aturan, lahir dan berjalan di wilayah hakikat yang sulit dijelaskan dengan bahasa hukum. Saridin datang bukan sebagai penantang, melainkan sebagai pejalan yang membawa konsekuensi dari jalannya sendiri. Namun, perbedaan cara pandang membuat keberadaannya menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seseorang berbicara tentang kedekatan dengan Tuhan tanpa menekankan bentuk-bentuk syariat yang tampak? Apakah jalan hakikat bisa berdiri tanpa fondasi hukum yang kokoh? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kelak memicu apa yang dikenal sebagai adu ilmu, bukan adu kesaktian, melainkan adu pemahaman tentang makna beragama. Syekh Jangkung sejak awal telah memperingatkan Saridin bahwa jalan hakikat selalu mengundang kesalahpahaman. Semakin dalam seseorang menyelam, semakin sedikit orang yang mampu memahaminya. Namun Saridin tidak diberi pilihan untuk mundur. Jalan ini telah menjadi bagian dari hidupnya, dan setiap langkahnya membawa tanggung jawab untuk tetap lurus tanpa menantang, serta tetap rendah tanpa menyembunyikan kebenaran. Episode ini menjadi pembuka dari konflik yang tidak kasat mata, namun sangat menentukan. Bukan konflik fisik, bukan pula perebutan pengaruh, melainkan benturan dua pendekatan terhadap Tuhan, syariat dan hakikat, aturan dan rasa, pagar dan tujuan. Keduanya sama-sama lahir dari keinginan untuk mendekat kepada Yang Maha Esa, namun menempuh jalur yang berbeda. Di titik inilah kisah dimulai, sebuah pertemuan yang kelak mengguncang cara pandang banyak orang tentang agama. Apakah syariat dan hakikat harus dipertentangkan atau justru saling melengkapi? Jawabannya tidak akan datang dengan mudah. Dan perjalanan Saridin baru saja memasuki fase paling berat, fase ketika jalan batin harus berhadapan langsung dengan penjaga hukum lahir. Setelah pertemuan awal yang syarat ketegangan batin, perbedaan jalan antara Saridin dan Sunan Kudus mulai tampak semakin jelas. Bukan melalui perdebatan terbuka, melainkan melalui cara keduanya memandang kehidupan beragama. Sunan Kudus berdiri sebagai penjaga pagar, memastikan setiap langkah umat berada dalam koridor hukum yang jelas. Baginya, syariat bukan sekadar aturan, melainkan fondasi agar iman tidak runtuh oleh tafsir bebas yang menyesatkan. Sementara itu, Saridin berjalan sebagai pejalan tujuan. Ia memandang syariat sebagai gerbang yang telah dilewati dengan kesadaran penuh, bukan untuk diabaikan, tetapi untuk tidak lagi dijadikan pusat. Jalan hakikat yang ia tempuh menuntut kejujuran batin yang ekstrem, sebuah wilayah di mana simbol dan bentuk lahir kehilangan dominasinya, digantikan oleh kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap tarikan napas. Perbedaan ini memunculkan kegelisahan di kalangan masyarakat. Banyak yang belum siap membedakan antara melampaui dan meninggalkan. Jalan Saridin tampak berbahaya bagi mereka yang masih membutuhkan bentuk sebagai penyangga iman. Disinilah Sunan Kudus melihat risiko besar. Hakikat yang disalahpahami bisa berubah menjadi pembenaran diri, dan spiritualitas tanpa pagar bisa melahirkan kesesatan yang sulit dibendung. Namun Saridin tidak bergerak untuk membantah. Ia memahami
bahwa jalan hakikat tidak bisa dipaksakan untuk dimengerti. Ia juga sadar bahwa tidak semua orang dipanggil untuk berjalan di wilayah itu. Dalam laku batinnya, ia memikul satu tanggung jawab besar, menjaga agar apa yang ia jalani tidak menjadi alasan bagi orang lain untuk meremehkan syariat. Kesalahan tafsir orang lain bukan alasan untuk mengaburkan kebenaran, tetapi juga bukan alasan untuk memamerkan kedalaman batin. Ajaran Syekh Jangkung kembali menjadi penopang Saridin. Sang guru telah lama menanamkan prinsip bahwa hakikat tanpa adab akan berubah menjadi kesombongan halus. Oleh karena itu, Saridin menjaga sikapnya dengan ketat. Ia tidak mencari murid, tidak mengundang pengikut, dan tidak menjadikan pengalamannya sebagai standar bagi orang lain. Jalan ini bersifat personal, sunyi, dan penuh risiko bila disalin tanpa kesiapan. Di sisi lain, Sunan Kudus melihat bahwa ketegasan syariat seringkali disalahpahami sebagai kekakuan. Padahal, ketegasan itu lahir dari kasih dan tanggung jawab. Tanpa aturan, umat akan tercerai-berai oleh tafsir masing-masing. Tanpa batas yang jelas, iman bisa kehilangan arah. Maka bagi Sunan Kudus, menjaga syariat adalah bentuk penjagaan terhadap keselamatan banyak orang, meski harus berhadapan dengan jalan-jalan batin yang sulit dijelaskan. Episode ini memperjelas inti konflik, bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan tentang untuk siapa sebuah jalan itu layak ditempuh. Syariat bekerja untuk semua, hakikat bekerja untuk sedikit. Ketika keduanya tidak ditempatkan pada porsinya, benturan tak terhindarkan. Dan benturan inilah yang mulai terasa bukan sebagai pertikaian fisik, tetapi sebagai perbedaan tanggung jawab spiritual. Perjalanan Saridin dan Sunan Kudus kini bergerak menuju titik uji yang lebih nyata. Uji tentang batas, adab, dan kebijaksanaan. Apakah jalan hakikat bisa berdiri tanpa meresahkan syariat? Dan apakah syariat mampu memberi ruang bagi mereka yang telah sampai pada tujuan batin? Pertanyaan-pertanyaan itu belum menemukan jawaban. Namun, satu hal menjadi jelas. Adu ilmu yang akan terjadi bukan tentang menang dan kalah, melainkan tentang menempatkan kebenaran pada makamnya masing-masing. Dan ujian berikutnya akan memaksa keduanya berhadapan lebih dekat, bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk menguji kedewasaan jalan yang mereka jaga. Seiring waktu, jarak pandang antara Saridin dan Sunan Kudus semakin terasa bukan karena kata-kata, melainkan karena adab. Keduanya sepakat bahwa tujuan akhir adalah Tuhan, namun berbeda dalam cara menjaga jalan menuju ke sana. Pada titik inilah, adab menjadi batas tak terlihat, bukan untuk memisahkan, melainkan untuk menata agar setiap langkah tidak melukai yang lain. Saridin memahami bahwa kedalaman hakikat tanpa adab akan memantik kegaduhan. Ia tidak ingin jalannya menjadi alasan bagi siapapun untuk meremehkan syariat. Maka, ia menahan diri dari segala bentuk penjelasan yang berpotensi disalahpahami. Diamnya bukan penghindaran, melainkan penjagaan. Ia tahu, hakikat tidak pernah meminta pembelaan. Ia menuntut ketulusan yang bekerja dalam kesunyian. Di sisi lain, Sunan Kudus membaca gejala yang lebih luas. Ia melihat bagaimana masyarakat membutuhkan kepastian. Dan kepastian lahir dari aturan yang konsisten. Ketika adab melemah, aturan menjadi pagar terakhir. Tanpa pagar itu, kebaikan bisa berubah menjadi kebingungan. Maka, ketegasan syariat dijaga, bukan sebagai kekakuan, melainkan sebagai bentuk kasih yang melindungi banyak jiwa dari tersesat oleh tafsir yang terlalu dini. Ketegangan batin meningkat ketika masyarakat mulai mencari figur untuk dijadikan rujukan. Sebagian tertarik pada ketenangan Saridin, sebagian lain berpaut pada ketegasan Sunan Kudus. Polarisasi ini berbahaya. Saridin melihat risiko besar. Hakikat yang ditarik ke ruang publik sebelum waktunya akan memicu salah tafsir. Sunan Kudus melihat ancaman yang sama dari sisi lain. Ketertarikan tanpa fondasi akan melahirkan klaim-klaim kosong yang menggerogoti disiplin beragama. Ajaran Syekh Jangkung kembali bergaung dalam kesadaran Saridin. Sang guru menekankan bahwa adab mendahului ilmu, dan ilmu mendahului laku. Tanpa urutan itu, kedalaman berubah menjadi jebakan. Maka Saridin memilih memperketat adab. Tidak mengundang, tidak mengajar terbuka, dan tidak menampilkan laku yang memancing peniruan. Jalan ini bersifat amanah diterima satu orang, bukan diumumkan untuk semua. Sunan Kudus, pada sisi lain, menguji batas kebijaksanaan. Sampai di mana syariat memberi ruang tanpa melemahkan wibawa hukum. Ia tahu bahwa menutup rapat ruang batin akan mengeringkan agama.
Namun membukanya tanpa ukuran akan membanjiri umat dengan kebingungan. Maka yang diuji bukan hanya Saridin, tetapi juga dirinya sendiri. Mampukah ia menjaga keseimbangan antara ketegasan dan kebijaksanaan? Episode ini menegaskan bahwa konflik sesungguhnya bukan tentang ilmu mana yang unggul, melainkan tentang adab siapa yang lebih matang. Adab menempatkan ilmu pada waktunya, memberi jarak yang aman, dan mencegah kebenaran berubah menjadi fitnah. Tanpa adab, kebenaran melukai. Dengan adab, kebenaran menenangkan. Ketegangan yang tumbuh tidak mengarah pada pertikaian terbuka, tetapi pada sebuah uji yang lebih halus. Uji penempatan. Apakah hakikat mampu menahan diri agar tidak mengusik pagar? Apakah syariat mampu memberi ruang tanpa kehilangan ketegasan? Jawaban atas uji ini akan menentukan arah kisah. Apakah adu ilmu berubah menjadi benturan atau menjelma pelajaran tentang keseimbangan? Perjalanan kini bergerak menuju momen ketika adab akan diuji di hadapan banyak mata. Bukan untuk memamerkan kedalaman, melainkan untuk membuktikan bahwa kedewasaan spiritual selalu tahu kapan harus maju dan kapan harus menepi. Ketegangan yang selama ini bergerak di wilayah batin akhirnya menyentuh ruang yang lebih luas. Bukan karena ada yang memanggil, melainkan karena keadaan menuntut kejelasan. Kehadiran Saridin di tengah masyarakat dengan laku yang sunyi namun berpengaruh, mulai memunculkan pertanyaan yang tak bisa lagi ditunda. Bagi sebagian orang, ketenangannya adalah jawaban. Bagi sebagian lain, ia adalah tanda tanya yang perlu diuji agar tidak menimbulkan kekeliruan kolektif. Di sisi lain, Sunan Kudus memikul tanggung jawab yang berbeda. Ia harus menjaga agar agama tidak kehilangan bentuknya. Dalam pandangannya, uji bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menempatkan. Ketika perbedaan jalan mulai memengaruhi ketertiban, kejelasan menjadi kebutuhan bersama. Namun kejelasan yang dicari bukanlah pemenang, melainkan batas yang adil. Uji itu pun terjadi tanpa panggung dan tanpa sorotan resmi. Tidak ada pengumuman, tidak ada undangan. Ia hadir sebagai rangkaian keadaan yang mempertemukan dua pendekatan dalam satu ruang kepentingan. Di sana, adab kembali menjadi penentu. Saridin tidak melangkah untuk menunjukkan kedalaman. Ia justru mempersempit ruang geraknya agar tidak memancing peniruan. Sunan Kudus tidak melangkah untuk mematahkan. Ia mempertegas pagar agar tidak terjadi kekacauan. Bagi Saridin, ini adalah ujian untuk menahan diri. Ia paham bahwa hakikat tidak membutuhkan pembuktian. Setiap pembuktian hanya akan memindahkan pusat dari Tuhan ke diri. Maka ia memilih jalur yang paling berat, membiarkan laku berbicara melalui dampaknya, bukan melalui penjelasan. Sikap ini menguji kesabaran banyak orang yang berharap kepastian cepat. Tetapi justru di sanalah kedewasaan diuji. Bagi Sunan Kudus, uji ini adalah latihan kebijaksanaan. Ketegasan tanpa kebijaksanaan akan melahirkan ketakutan. Kebijaksanaan tanpa ketegasan akan melahirkan kebingungan. Ia menimbang setiap langkah agar syariat tetap tegak tanpa mematikan ruang batin bagi mereka yang telah siap. Dalam keseimbangan inilah peran penjaga hukum menemukan maknanya yang paling sulit. Jejak Syekh Jangkung terasa hadir sebagai penuntun sunyi. Ajarannya tentang adab mendahului ilmu, dan ilmu mendahului laku, menjadi kompas bagi Saridin untuk tidak tergelincir. Ia tahu bahwa hasil terbaik dari uji ini bukanlah pengakuan, melainkan keteraturan agar masing-masing jalan berjalan pada porsinya. Episode ini menegaskan bahwa uji terbuka tidak selalu berarti konfrontasi. Ia bisa hadir sebagai penyelarasan yang halus, menata ulang ekspektasi, dan mengingatkan bahwa agama tidak tumbuh dengan sensasi, melainkan dengan ketertiban yang bijaksana. Ketika dua jalan bertemu tanpa panggung, yang diuji bukan siapa paling benar, tetapi siapa paling matang menahan diri. Dari sini, kisah bergerak menuju fase berikutnya. Fase ketika hasil uji mulai tampak dalam sikap dan keputusan. Bukan keputusan satu pihak atas pihak lain, melainkan keputusan bersama tentang bagaimana hidup berdampingan tanpa meniadakan. Dan di sanalah adu ilmu mulai beralih dari ketegangan menuju pelajaran tentang penempatan yang adil. Hasil dari uji terbuka tanpa panggung tidak diumumkan dalam bentuk putusan resmi. Ia tampak perlahan, meresap melalui sikap dan kebiasaan. Saridin tetap berjalan dengan laku sunyinya, sementara Sunan Kudus memperkuat ketertiban umat melalui pagar syariat. Tidak ada yang dinyatakan menang, karena memang tidak ada pertandingan. Yang ada hanyalah penempatan, dan penempatan inilah yang paling menentukan arah. Bagi Saridin, keputusan itu berarti menerima batas yang lebih tegas. Ia memahami bahwa jalan hakikatnya tidak untuk dipertontonkan,
apalagi dijadikan rujukan umum, maka ia semakin mengerutkan ruang geraknya, memperkecil penjelasan, memperhalus sikap, dan meniadakan segala hal yang berpotensi disalahartikan. Keheningan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan tanggung jawab agar kebenaran tidak berubah menjadi kegaduhan. Sementara itu, Sunan Kudus membaca tanda-tanda dengan kejernihan seorang penjaga hukum. Ia melihat bahwa ketertiban kembali stabil ketika ekspektasi ditempatkan dengan benar. Syariat berdiri sebagai fondasi bersama, sementara ruang batin disadari sebagai wilayah personal yang tidak bisa diseragamkan. Dalam penempatan ini, Sunan Kudus tidak merasa perlu mematahkan jalan hakikat selama ia tidak menuntut panggung dan tidak mengganggu tatanan. Arah ini mengingatkan Saridin pada wejangan Syekh Jangkung bahwa kedalaman tidak menuntut pengakuan dan kebenaran tidak memerlukan sorak. Sang guru telah lama mengajarkan bahwa puncak laku adalah kemampuan untuk menepi ketika kehadiran diri berpotensi menimbulkan salah paham. Menepi bukan kalah, melainkan bentuk adab tertinggi. Di tengah masyarakat, perubahan mulai terasa. Ketertarikan yang semula berlebihan terhadap laku batin mereda, berganti dengan penghargaan yang lebih tenang. Orang-orang kembali pada praktik syariat dengan lebih tertib. Sementara mereka yang memiliki kecenderungan batin memahami bahwa jalannya menuntut kedewasaan dan disiplin yang tidak bisa dipelajari dari cerita singkat. Polarisasi yang sempat mengintai perlahan mengendur. Episode ini menegaskan satu pelajaran penting. Keputusan paling bijak seringkali tidak menghadirkan pemenang. Ia menghadirkan keteraturan. Keteraturan inilah yang memungkinkan perbedaan hidup berdampingan tanpa saling meniadakan. Syariat tetap tegak sebagai pagar umum. Hakikat tetap ada sebagai tujuan personal. Keduanya tidak dipertentangkan, melainkan ditempatkan. Bagi Saridini, keputusan ini adalah ujian lanjutan tentang keikhlasan. Ia harus memastikan bahwa penepiannya tidak menyisakan kepahitan dan bahwa kesunyian tidak berubah menjadi rasa unggul tersembunyi. Ia menata niat agar tetap lurus, menjaga agar hakikat tidak melahirkan klaim. Bagi Sunan Kudus, keputusan ini adalah peneguhan peran, menjaga keseimbangan antara ketegasan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, kisah bergerak ke fase berikutnya, fase ketika hasil penempatan diuji oleh waktu. Apakah keteraturan ini bertahan? Apakah keheningan tetap terjaga? Dan apakah perbedaan jalan mampu hidup berdampingan tanpa kembali memicu ketegangan? Episode selanjutnya akan memperlihatkan bagaimana waktu menguji keputusan tanpa pemenang ini. Dan apakah kedewasaan yang ditanam mampu bertahan di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah. Waktu selalu menjadi penguji paling jujur. Keputusan yang tampak bijak pada awalnya akan diuji bukan oleh argumen, melainkan oleh kebiasaan dan godaan yang muncul perlahan. Setelah penempatan jalan dilakukan, Saridin melanjutkan hidupnya dalam keheningan yang lebih rapat. Ia menyadari bahwa tantangan terberat bukan lagi kesalahpahaman, melainkan konsistensi untuk tetap menepi ketika keadaan kembali tenang. Di tengah masyarakat, ritme beragama mulai stabil. Syariat kembali menjadi rujukan bersama, dipraktikkan dengan tertib dan diawasi dengan kebijaksanaan oleh Sunan Kudus. Ketegasan yang ia jaga tidak berubah menjadi kekakuan, sebab ia memahami bahwa ketertiban hanya bertahan jika disertai keadilan. Namun stabilitas juga membawa risiko baru, rasa aman yang perlahan melahirkan kelengahan. Pada fase inilah, bisikan halus mulai muncul. Ada dorongan agar Saridin kembali menunjukkan kedalaman, agar hakikat diberi panggung kecil sebagai penyeimbang. Dorongan ini tidak datang sebagai desakan terbuka, melainkan sebagai harapan samar yang dibungkus kekaguman. Saridin membaca tanda-tanda itu dengan cermat. Ia tahu, panggung sekecil apapun berpotensi menggeser niat, dan pergeseran niat, sekecil apapun, adalah awal dari kegaduhan baru. Ajaran Syekh Jangkung kembali menjadi penuntun bahwa waktu damai seringkali lebih berbahaya daripada masa konflik. Saat konflik, adab dijaga karena takut melukai. Saat damai, adab diuji karena rasa aman. Maka Saridin memperketat disiplin batinnya. Ia menolak dorongan untuk menjelaskan, menahan keinginan untuk meluruskan, dan memilih membiarkan keteraturan bekerja tanpa intervensi. Di sisi lain, Sunan Kudus menghadapi ujian yang tak kalah berat. Ketertiban yang telah dicapai harus dipelihara tanpa mematikan semangat. Ia menata pengawasan agar tidak berubah menjadi kecurigaan, dan menegakkan aturan tanpa menutup ruang nasihat. Ia paham, syariat yang hidup bukan yang keras, melainkan yang konsisten dan adil. Disinilah kepemimpinan diuji,
menjaga keseimbangan ketika sorotan telah reda. Episode ini menegaskan bahwa keputusan tanpa pemenang membutuhkan penjagaan ganda. Dari pihak hakikat, penjagaan niat agar tidak tergoda panggung. Dari pihak syariat, penjagaan keadilan agar ketegasan tidak melahirkan jarak. Keduanya berjalan pada garis tipis yang hanya bisa dijaga oleh kedewasaan. Waktu berlalu, dan hasilnya mulai tampak. Keteraturan bertahan bukan karena dipaksa, melainkan karena dipahami. Orang-orang kembali beribadah dengan fokus, sementara mereka yang tertarik pada kedalaman batin belajar untuk bersabar dan menata diri. Tidak ada lonjakan sensasi, tidak ada gelombang baru, justru itulah tanda keberhasilan. Kebenaran bekerja tanpa perlu diumumkan. Namun kisah belum selesai. Waktu akan terus menguji, dan ujian berikutnya tidak datang dari luar, melainkan dari dalam, dari ambisi halus yang bisa muncul kapan saja. Apakah penempatan ini akan tetap kokoh ketika generasi berganti dan cerita lama memudar? Jawabannya akan terungkap pada fase selanjutnya, ketika kesunyian diuji oleh keinginan untuk dikenang. Ketika ketertiban bertahan dan kegaduhan mereda, ujian berikutnya muncul tanpa suara. Ia tidak datang sebagai konflik terbuka, melainkan sebagai keinginan halus untuk dikenang. Pada fase inilah, keputusan penempatan yang telah dijaga oleh Saridin dan Sunan Kudus diuji dari dalam, bukan oleh tekanan luar, tetapi oleh dorongan batin yang paling sulit dikenali. Saridin membaca perubahan itu dengan kepekaan yang terasa oleh laku sunyi. Ketika keadaan stabil, perhatian manusia cenderung mencari makna tambahan. Ada yang ingin merangkum, ada yang ingin menamai, dan ada pula yang ingin mewariskan cerita. Semua keinginan itu tampak baik, namun menyimpan risiko. Menamai berarti membatasi, merangkum berarti menyederhanakan, dan mewariskan cerita berarti membuka peluang salah tafsir. Saridin memilih menjaga jarak bukan dari manusia, melainkan dari dorongan untuk mengikat makna. Di sisi lain, Sunan Kudus menghadapi tantangan kepemimpinan yang berbeda. Ketertiban yang bertahan memunculkan harapan akan kesinambungan. Harapan itu perlu ditata agar tidak berubah menjadi pengkultusan. Ia memahami bahwa syariat yang kuat adalah syariat yang tidak bergantung pada figur, melainkan pada disiplin yang adil. Maka penjagaan diarahkan pada sistem, bukan pada tokoh. Dengan cara ini, ketertiban dapat bertahan melampaui nama dan generasi. Jejak Syekh Jangkung kembali terasa sebagai penyeimbang. Wejangannya tentang bahaya ambisi halus menemukan relevansinya. Ambisi tidak selalu berwujud hasrat berkuasa. Ia bisa hadir sebagai keinginan untuk dikenang, sebagai penunjuk jalan. Saridin memahami bahwa jalan hakikat akan runtuh jika dijadikan warisan simbolik tanpa laku. Karena itu, ia menahan diri dari segala bentuk pembingkaian yang mengubah perjalanan menjadi narasi. Masyarakat pun bergerak menyesuaikan. Ketika figur tidak lagi menonjol, fokus bergeser ke praktik. Ibadah berjalan dengan ritme yang wajar, nasihat disampaikan tanpa sensasi, dan kedalaman batin dihormati sebagai wilayah personal. Tidak semua orang puas dengan ketenangan semacam ini. Sebagian rindu pada tanda-tanda besar. Namun ketenangan yang bertahan justru menjadi jawaban paling jujur. Episode ini menegaskan pelajaran penting. Ketenangan adalah medan ujian bagi niat. Dalam ketenangan, ambisi tidak ditantang oleh ancaman, melainkan oleh kesempatan. Kesempatan untuk tampil, menjelaskan, atau mengabadikan. Saridin memilih tidak mengambilnya. Sunan Kudus memilih menata agar kesempatan itu tidak berubah menjadi ketergantungan. Dengan demikian, penempatan jalan tidak hanya bertahan oleh ketegasan, tetapi oleh penolakan sadar terhadap panggung. Inilah bentuk kedewasaan yang jarang dirayakan ketika kebenaran cukup dengan bekerja, tanpa perlu diberi bingkai tambahan. Keputusan ini memperkuat fondasi yang telah diletakkan. Syariat tetap menjadi rujukan bersama, hakikat tetap menjadi tujuan personal. Namun perjalanan belum selesai. Ambisi halus bisa kembali kapan saja, terutama ketika cerita lama mulai memudar dan generasi baru mencari simbol. Episode berikutnya akan menguji apakah fondasi ini mampu menahan dorongan untuk membangun legenda, atau justru memilih jalan yang lebih sepi namun tahan lama. Ketika ketenangan bertahan dan keteraturan terasa mapan, godaan berikutnya muncul dalam wujud yang paling halus. Keinginan untuk mengabadikan bukan oleh mereka yang berada di pusat jalan, melainkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Di fase ini, Saridin dan Sunan Kudus menghadapi ujian yang sama dari sisi berbeda. Ujian untuk menolak dibingkai sebagai legenda. Bahki,
Saridin, dorongan itu terasa seperti angin yang berputar-putar tanpa suara. Ada upaya merangkum laku menjadi kisah, menamai jalan menjadi ajaran, dan mengikat pengalaman menjadi simbol. Semua tampak berniat baik, namun Saridin membaca risikonya. Legenda mengundang peniruan tanpa kesiapan, dan simbol mengundang klaim tanpa adab. Jalan hakikat, jika dijadikan kisah besar, akan kehilangan perlindungan terkuatnya kesunyian. Ia memilih sikap yang konsisten sejak awal. Tidak membenarkan, tidak menyangkal, dan tidak memperkaya cerita. Keputusan ini bukan karena anti narasi, melainkan karena kesadaran bahwa narasi memiliki daya tarik yang bisa menggeser pusat dari Tuhan ke manusia. Menolak menjadi legenda berarti menjaga agar makna tetap bergerak di dalam laku, bukan di permukaan cerita. Di sisi lain, Sunan Kudus melihat bahaya serupa dari arah yang berlawanan. Legenda dapat menggerus ketertiban jika figur dijadikan rujukan menggantikan disiplin. Maka ia mengarahkan perhatian kembali pada praktik yang jelas, aturan yang adil, dan kebiasaan yang bisa diwariskan tanpa bergantung pada satu nama. Dengan cara ini, syariat tetap hidup sebagai sistem yang kokoh, bukan sebagai cerita heroik. Jejak Syekh Jangkung terasa menjadi pengingat yang tepat waktu. Wejangan tentang bahaya memusatkan makna pada figur menemukan relevansinya. Sang guru telah lama menanamkan bahwa jalan akan rapuh bila dijadikan lambang. Lambang memudahkan ingatan, tetapi melemahkan tanggung jawab. Saridin memegang prinsip itu dengan teguh, menjaga agar tidak ada satupun yang bisa diklaim sebagai miliknya. Masyarakat merespons dengan cara yang beragam. Sebagian merasa kehilangan bahan cerita, sebagian lain justru menemukan kelegaan. Tanpa legenda yang mengikat, orang kembali pada yang esensial. Ibadah yang tertib, etika yang jelas, dan ruang batin yang dihormati sebagai wilayah personal. Ketertiban ini tidak mencolok, tetapi bertahan, dan ketahanan itulah ukuran keberhasilannya. Episode ini menegaskan pelajaran krusial. Menolak menjadi legenda adalah bentuk tanggung jawab spiritual. Legenda menguatkan ingatan, tetapi bisa melemahkan adab. Dengan menolak bingkai legenda, Saridin dan Sunan Kudus menjaga agar jalan masing-masing tidak keluar dari porsinya. Syariat tetap menjadi rujukan bersama, hakikat tetap menjadi tujuan personal yang menuntut kedewasaan. Keputusan ini memperdalam fondasi yang telah diletakkan. Ketika cerita tidak dibesarkan, laku menemukan ruang untuk tumbuh tanpa beban ekspektasi. Ketika figur tidak diangkat, disiplin menemukan cara untuk bertahan melampaui generasi. Inilah bentuk kemenangan yang tidak diumumkan, kemenangan atas godaan untuk diabadikan. Namun, waktu terus berjalan, dan ujian berikutnya akan datang dari kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan untuk menjelaskan kepada generasi baru yang tidak mengalami proses awal. Apakah penolakan legenda mampu memberi jawaban tanpa membuka pintu salah tafsir? Episode selanjutnya akan menguji kemampuan untuk memberi arah tanpa memberi panggung. Ketika generasi baru mulai bertanya, tantangan berubah wujud. Mereka tidak menyaksikan proses awal, tidak merasakan ketegangan yang pernah ada, dan tidak memahami mengapa penempatan jalan dijaga dengan begitu ketat. Pada fase ini, Saridin dan Sunan Kudus dihadapkan pada kebutuhan yang halus namun mendesak. Bagaimana memberi arah tanpa menciptakan pusat perhatian baru? Saridin memahami bahwa jawaban yang terlalu rinci akan berubah menjadi pintu masuk bagi peniruan tanpa kesiapan. Namun jawaban yang terlalu singkat bisa melahirkan kebingungan. Ia memilih jalan tengah yang sunyi, memberi isyarat, bukan penjelasan, menata adab, bukan merumuskan ajaran. Dengan cara ini, arah diberikan melalui batas yang jelas, bukan melalui cerita yang memikat. Hakikat tetap berada di wilayah personal. Menunggu kesiapan, bukan dicari karena rasa ingin tahu. Di sisi lain, Sunan Kudus menghadapi tugas sistemik. Ia memastikan bahwa kebutuhan penjelasan generasi baru dipenuhi melalui kerangka syariat yang konsisten. Aturan, praktik, dan etika dirapikan agar dapat diwariskan tanpa ketergantungan pada figur. Dengan demikian, arah tidak bergantung pada siapa yang menjelaskan, melainkan pada apa yang dijalankan. Inilah cara menjaga kesinambungan tanpa membuka ruang pengkultusan. Jejak Syekh Jangkung kembali terasa sebagai rambu. Wejangannya tentang bahaya mengajar sebelum waktunya menjadi pegangan. Arah yang tepat bukan yang paling cepat dipahami, melainkan yang paling aman untuk dijalani. Saridin menahan diri untuk tidak mempercepat pemahaman. Ia paham bahwa pemahaman yang matang lahir dari disiplin,
bukan dari ringkasan. Masyarakat merespons pendekatan ini dengan adaptasi yang perlahan. Mereka yang mencari sensasi beralih ke tempat lain, sementara yang mencari ketertiban menemukan pijakan yang stabil. Dalam stabilitas ini, pertanyaan tetap ada, namun tidak lagi menuntut jawaban instan. Pertanyaan menjadi bagian dari proses, bukan pemicu kegaduhan. Episode ini menegaskan pelajaran penting. Memberi arah tidak selalu berarti memberi penjelasan. Kadang, arah paling aman diberikan melalui batas, adab, dan kebiasaan yang konsisten. Dengan menahan panggung, Saridin menjaga agar hakikat tidak dipereteli menjadi slogan. Dengan menata sistem, Sunan Kudus memastikan syariat dapat berjalan tanpa bergantung pada tokoh. Keputusan ini memperlihatkan kematangan bersama. Ketika generasi berganti, arah tetap tersedia tanpa perlu legenda. Jalan tetap terbuka tanpa perlu dipromosikan. Dan perbedaan tetap terkelola tanpa perlu dipertentangkan. Inilah keberhasilan yang tidak bising, keberhasilan yang hanya bisa dibaca oleh waktu. Namun ujian berikutnya akan datang dari tekanan yang berbeda. Tekanan untuk menyatukan yang berbeda dalam satu bingkai. Ketika kebutuhan akan keseragaman muncul, apakah penempatan ini mampu bertahan? Episode selanjutnya akan menguji batas kompromi sampai di mana penyatuan bisa dilakukan tanpa menghapus perbedaan yang esensial. Tekanan untuk menyatukan yang berbeda muncul ketika ketertiban telah bertahan cukup lama. Di fase ini, dorongan tidak lagi datang dari konflik, melainkan dari kebutuhan akan keseragaman. Banyak pihak beranggapan bahwa stabilitas akan lebih kuat jika semua pendekatan dilebur dalam satu bingkai. Disinilah Saridin dan Sunan Kudus menghadapi ujian yang lebih halus, menentukan batas kompromi tanpa menghapus perbedaan yang esensial. Saridin membaca tekanan itu sebagai risiko besar bagi jalan hakikat. Penyatuan yang tergesa berpotensi mereduksi kedalaman menjadi formula. Hakikat, ketika dipaksa masuk ke bingkai umum, akan kehilangan perlindungan adabnya. Ia menyadari bahwa tidak semua perbedaan perlu disatukan. Sebagian perlu dijaga jaraknya agar tidak saling melukai. Menjaga jarak bukan penolakan, melainkan bentuk tanggung jawab agar kebenaran tidak berubah menjadi simplifikasi. Sementara itu, Sunan Kudus menimbang kebutuhan umat yang menginginkan kejelasan. Keseragaman memang memudahkan pengelolaan, tetapi terlalu jauh mendorong keseragaman dapat mematikan kebijaksanaan. Syariat, dalam pandangannya, perlu konsisten tanpa menjadi alat penyeragaman batin. Ia memilih menegaskan yang wajib tanpa memaksa yang sunyi untuk menjadi seragam. Disinilah ketegasan menemukan pasangan terbaiknya. Kebijaksanaan, jejak Syekh Jangkung kembali berfungsi sebagai kompas. Wejangan tentang menempatkan ilmu pada makamnya mengingatkan Saridin bahwa kompromi sejati bukan peleburan, melainkan kesepakatan batas. Dengan batas yang jelas, perbedaan dapat hidup berdampingan. Tanpa batas, perbedaan akan dipaksa menyerah atau melawan, keduanya berbahaya. Masyarakat berada di tengah arus ini. Sebagian mendorong penyatuan demi kemudahan, sebagian lain khawatir akan kehilangan kedalaman. Saridin dan Sunan Kudus, dari posisi masing-masing, menyepakati satu prinsip tak tertulis. Kesatuan tidak harus berarti keseragaman. Syariat tetap menjadi rujukan bersama, sementara ruang batin dibiarkan bertumbuh sesuai kesiapan individu. Kesepakatan ini tidak diumumkan, tetapi dijalankan melalui kebijakan dan sikap. Episode ini menegaskan bahwa batas kompromi adalah seni menahan diri. Terlalu kaku menimbulkan jarak, terlalu lunak menimbulkan kabur. Dengan menolak peleburan yang memiskinkan makna, keduanya menjaga agar setiap jalan tetap jujur pada tujuan awalnya. Saridin menolak formula, Sunan Kudus menolak kekacauan. Keduanya bertemu pada titik disiplin yang beradab. Hasilnya tampak perlahan. Tekanan untuk menyatukan mereda ketika orang memahami bahwa ketertiban tidak menuntut keseragaman, praktik berjalan rapi, pertanyaan tetap ada, dan kedalaman tidak dipamerkan. Stabilitas yang lahir dari batas justru lebih tahan lama dibanding stabilitas yang dipaksakan. Namun, perjalanan belum selesai. Setelah batas kompromi ditegaskan, ujian berikutnya akan datang dari luar, dari peristiwa yang menuntut respon cepat. Apakah prinsip penempatan mampu bertahan ketika keadaan mendesak? Episode selanjutnya akan menguji keteguhan prinsip di tengah krisis. Tekanan untuk menyatukan yang berbeda muncul ketika ketertiban telah bertahan cukup lama. Di fase ini, dorongan tidak lagi datang dari konflik,
melainkan dari kebutuhan akan keseragaman. Banyak pihak beranggapan bahwa stabilitas akan lebih kuat jika semua pendekatan dilebur dalam satu bingkai. Disinilah Saridin dan Sunan Kudus menghadapi ujian yang lebih halus, menentukan batas kompromi tanpa menghapus perbedaan yang esensial. Saridin membaca tekanan itu sebagai risiko besar bagi jalan hakikat. Penyatuan yang tergesa berpotensi mereduksi kedalaman menjadi formula. Hakikat, ketika dipaksa masuk ke bingkai umum, akan kehilangan perlindungan adabnya. Ia menyadari bahwa tidak semua perbedaan perlu disatukan. Sebagian perlu dijaga jaraknya agar tidak saling melukai. Menjaga jarak bukan penolakan, melainkan bentuk tanggung jawab agar kebenaran tidak berubah menjadi simplifikasi. Sementara itu, Sunan Kudus menimbang kebutuhan umat yang menginginkan kejelasan. Keseragaman memang memudahkan pengelolaan, tetapi terlalu jauh mendorong keseragaman dapat mematikan kebijaksanaan. Syariat, dalam pandangannya, perlu konsisten tanpa menjadi alat penyeragaman batin. Ia memilih menegaskan yang wajib tanpa memaksa yang sunyi untuk menjadi seragam. Disinilah ketegasan menemukan pasangan terbaiknya. Kebijaksanaan, jejak Syekh Jangkung kembali berfungsi sebagai kompas. Wejangan tentang menempatkan ilmu pada makamnya mengingatkan Saridin bahwa kompromi sejati bukan peleburan, melainkan kesepakatan batas. Dengan batas yang jelas, perbedaan dapat hidup berdampingan. Tanpa batas, perbedaan akan dipaksa menyerah atau melawan, keduanya berbahaya. Masyarakat berada di tengah arus ini. Sebagian mendorong penyatuan demi kemudahan, sebagian lain khawatir akan kehilangan kedalaman. Saridin dan Sunan Kudus, dari posisi masing-masing, menyepakati satu prinsip tak tertulis. Kesatuan tidak harus berarti keseragaman. Syariat tetap menjadi rujukan bersama, sementara ruang batin dibiarkan bertumbuh sesuai kesiapan individu. Kesepakatan ini tidak diumumkan, tetapi dijalankan melalui kebijakan dan sikap. Episode ini menegaskan bahwa batas kompromi adalah seni menahan diri. Terlalu kaku menimbulkan jarak, terlalu lunak menimbulkan kabur. Dengan menolak peleburan yang memiskinkan makna, keduanya menjaga agar setiap jalan tetap jujur pada tujuan awalnya. Saridin menolak formula, Sunan Kudus menolak kekacauan. Keduanya bertemu pada titik disiplin yang beradab. Hasilnya tampak perlahan. Tekanan untuk menyatukan mereda ketika orang memahami bahwa ketertiban tidak menuntut keseragaman, praktik berjalan rapi, pertanyaan tetap ada, dan kedalaman tidak dipamerkan. Stabilitas yang lahir dari batas justru lebih tahan lama dibanding stabilitas yang dipaksakan. Namun, perjalanan belum selesai. Setelah batas kompromi ditegaskan, ujian berikutnya akan datang dari luar, dari peristiwa yang menuntut respon cepat. Apakah prinsip penempatan mampu bertahan ketika keadaan mendesak? Episode selanjutnya akan menguji keteguhan prinsip di tengah krisis. Krisis datang tanpa menunggu kesiapan siapapun. Ia tidak peduli pada keseimbangan yang telah susah payah dijaga, tidak pula memberi waktu untuk menimbang panjang. Dalam keadaan mendesak, segala prinsip diuji pada satu pertanyaan sederhana. Apakah ia akan tetap berdiri ketika keputusan harus diambil cepat? Pada fase inilah, penempatan jalan antara Saridin dan Sunan Kudus diuji secara nyata. Keadaan memaksa semua pihak bergerak. Masyarakat membutuhkan kepastian, dan kepastian paling cepat selalu dicari pada aturan. Sunan Kudus memahami kebutuhan ini. Ia memperkuat rujukan syariat agar langkah-langkah darurat tidak keluar dari koridor. Ketegasan menjadi penting, bukan untuk menutup ruang batin, melainkan untuk mencegah kepanikan menjelma kekacauan. Dalam krisis syariat, berfungsi sebagai jangkar menahan agar perahu tidak terimbang-ambing oleh gelombang tafsir. Di sisi lain, Saridin membaca krisis dari sudut yang berbeda. Ia melihat bagaimana kepanikan dapat memancing jalan pintas batin. Klaim kedekatan, janji keselamatan instan, dan simbol-simbol yang mengundang harapan palsu. Jalan hakikat paling rentan disalahgunakan pada saat-saat seperti ini. Maka ia memilih untuk semakin menahan diri, memastikan bahwa kesunyian tidak diisi oleh janji, dan kedalaman tidak diperdagangkan sebagai solusi cepat. Jejak Syekh Jangkung kembali terasa sebagai pegangan. Wejangan tentang menjaga adab di masa genting menemukan urgensinya. Sang guru menekankan bahwa krisis bukan alasan untuk melonggarkan prinsip. Justru disitulah prinsip diuji nilainya. Saridin meneguhkan niat agar tidak tergelincir oleh dorongan untuk menolong dengan cara yang melampaui batas adab. Sunan Kudus pun menjalankan perannya dengan kewaspadaan yang sama.
Ketegasan yang ia terapkan tidak berubah menjadi otoritarianisme. Ia menimbang dampak setiap langkah, memastikan bahwa aturan darurat tidak menutup pintu nasihat dan empati. Dengan demikian, syariat tetap berfungsi sebagai penuntun, bukan sebagai alat penindasan. Kejelasan langkah memberi rasa aman tanpa mematikan kebijaksanaan. Episode ini menegaskan perbedaan fungsi yang saling melengkapi. Dalam krisis, syariat memberi arah cepat dan jelas, sementara hakikat menjaga agar arah itu tidak dibelokkan oleh janji-janji instan. Keduanya tidak saling mengambil peran, tidak pula saling meniadakan. Penempatan yang telah disepakati sebelumnya terbukti bekerja. Krisis tidak memaksa peleburan, melainkan mempertegas peran. Seiring waktu krisis mereda, yang tertinggal bukan cerita heroik, melainkan keteraturan yang bertahan. Orang-orang menyadari bahwa ketenangan tidak lahir dari sensasi, melainkan dari disiplin yang adil dan kesunyian yang beradab. Prinsip yang dijaga di masa tenang terbukti mampu menopang masa genting. Dengan demikian, episode ini menjadi bukti bahwa keteguhan prinsip bukanlah sikap kaku, melainkan kemampuan untuk tetap konsisten ketika tekanan meningkat. Penempatan jalan yang benar tidak runtuh oleh krisis. Ia justru menunjukkan nilainya, dan dari sini perjalanan bergerak menuju fase pemulihan, fase ketika keseimbangan diuji untuk dipertahankan setelah badai berlalu. Setelah krisis mereda, tantangan tidak serta-merta berakhir. Justru pada masa pemulihan inilah keseimbangan diuji paling halus. Ketika tekanan menurun dan keadaan kembali stabil, godaan terbesar adalah melonggarkan disiplin. Pada fase ini, penempatan jalan antara Saridin dan Sunan Kudus diuji bukan oleh ancaman, melainkan oleh rasa lega. Masyarakat berangsur kembali ke ritme sehari-hari. Ketertiban yang sempat menguat di masa krisis berisiko memudar ketika rasa aman datang. Sunan Kudus membaca gejala ini dengan kejernihan seorang penjaga. Ia memahami bahwa syariat tidak boleh hanya kuat saat genting. Ketika badai berlalu, disiplin harus tetap dijaga agar tidak berubah menjadi kelalaian. Maka ia menata ulang kebiasaan, memperjelas rujukan, dan memastikan bahwa aturan berjalan sebagai kebiasaan hidup, bukan sekadar respons darurat. Di sisi lain, Saridin menghadapi ujian yang berbeda. Pada masa pemulihan, banyak orang mencari makna dari apa yang telah terjadi. Dorongan untuk menafsirkan krisis secara batiniah meningkat. Disinilah jalan hakikat rawan ditarik ke permukaan. Saridin memilih memperketat kesunyian. Ia memahami bahwa pemaknaan yang tergesa akan melahirkan klaim, dan klaim akan melahirkan pembenaran diri. Jalan hakikat, jika dipakai untuk menjelaskan segalanya, akan kehilangan kerendahannya. Jejak Syekh Jangkung kembali hadir sebagai pengingat. Wejangannya tentang menjaga niat setelah ujian menjadi pegangan. Banyak orang mampu bertahan di masa sulit, tetapi sedikit yang mampu menjaga kejernihan di masa lapang. Saridin menata kembali laku hariannya, memastikan bahwa ketenangan tidak berubah menjadi kenyamanan yang menumpulkan kewaspadaan batin. Episode ini menegaskan bahwa pemulihan bukan tentang kembali seperti semula, melainkan tentang memelihara pelajaran yang telah dipetik. Sunan Kudus menjaga agar syariat tidak turun derajatnya setelah krisis, sementara Saridin menjaga agar hakikat tidak naik panggungnya. Keduanya bekerja pada arah yang sama dengan cara yang berbeda, memastikan keseimbangan bertahan tanpa perlu sorotan. Hasilnya tampak perlahan. Ketertiban menjadi kebiasaan, bukan paksaan. Ruang batin dihormati sebagai wilayah personal, bukan bahan cerita. Masyarakat menemukan ritme yang lebih dewasa, tidak bergantung pada figur, tidak tergoda sensasi, dan tidak cemas oleh perbedaan. Keseimbangan ini tidak sempurna, tetapi cukup stabil untuk bertahan. Namun, waktu terus berjalan, dan ujian berikutnya akan datang dari perubahan generasi. Ketika mereka yang mengalami krisis mulai berkurang, dan cerita menjadi pengganti pengalaman, apakah keseimbangan ini tetap terjaga? Episode selanjutnya akan menguji ketahanan nilai di hadapan ingatan yang memudar. Seiring berlalunya waktu, generasi berganti. Mereka yang pernah merasakan langsung masa krisis mulai berkurang, digantikan oleh mereka yang hanya mengenal cerita. Pada fase inilah, keseimbangan diuji dengan cara yang paling sunyi. Apakah nilai dapat bertahan ketika pengalaman digantikan oleh ingatan? Saridin dan Sunan Kudus menghadapi tantangan baru yang tidak kalah berat dari konflik dan krisis. Ingatan memiliki sifat yang menyederhanakan, detail yang rumit dipangkas, ketegangan dilembutkan,
dan pelajaran dipadatkan menjadi kesimpulan singkat. Dalam proses ini, risiko muncul, nilai berubah menjadi slogan, dan kebijaksanaan berubah menjadi aturan kaku atau kebebasan tanpa batas. Sunan Kudus membaca gejala ini sebagai ancaman terhadap ketertiban. Ia memahami bahwa syariat yang diwariskan lewat cerita tanpa praktik akan kehilangan daya hidupnya. Maka fokus diarahkan pada pembiasaan agar nilai ditanam melalui rutinitas, bukan sekadar diceritakan. Di sisi lain, Saridin melihat bahaya dari arah yang berbeda. Ingatan yang memudar sering digantikan oleh romantisasi. Jalan hakikat berisiko dijadikan simbol kebijaksanaan instan, dipakai untuk memberi makna cepat tanpa laku yang memadai. Saridin memilih menegaskan batas secara implisit. Ia menjaga agar ruang batin tetap personal, menolak pembingkaian yang memudahkan klaim. Dengan cara ini, ia melindungi hakikat dari penyederhanaan yang merusak. Jejak Syekh Jangkung kembali menjadi rambu. Wejangannya tentang pentingnya kesinambungan laku menemukan relevansinya. Nilai yang bertahan bukan yang paling sering diceritakan, melainkan yang paling konsisten dijalankan. Saridin menanamkan prinsip ini dengan keteladanan sunyi menjadi contoh tanpa menjadi simbol. Episode ini menegaskan bahwa warisan sejati tidak bergantung pada ingatan, melainkan pada struktur dan kebiasaan. Sunan Kudus memastikan struktur syariat tetap kokoh agar generasi baru memiliki pijakan yang jelas. Saridin memastikan kebiasaan adab tetap hidup agar kedalaman tidak disalahgunakan. Keduanya bekerja pada lapisan yang berbeda, namun saling menguatkan. Perlahan, hasilnya tampak. Generasi baru mungkin tidak mengenal detail konflik masa lalu, tetapi mereka merasakan keteraturan yang diwariskan. Mereka mungkin tidak memahami kedalaman hakikat, tetapi mereka belajar menghormati ruang batin. Nilai bertahan bukan karena dikenang, melainkan karena berfungsi. Namun, ujian belum selesai. Ketika ingatan memudar, muncul dorongan untuk merumuskan ulang, mencari bentuk baru yang lebih ringkas dan mudah disebarkan. Apakah perumusan ulang ini akan memperkuat atau justru mengikis? Episode selanjutnya akan menguji batas perumusan sampai di mana nilai boleh diringkas tanpa kehilangan makna. Ketika jarak waktu semakin panjang dan pengalaman langsung kian jarang, muncul kebutuhan baru, merumuskan nilai-nilai yang dulu dijalani, perlahan diminta untuk diringkas agar mudah diajarkan dan diwariskan. Pada fase inilah keseimbangan kembali diuji. Saridin dan Sunan Kudus membaca kebutuhan ini dengan kewaspadaan yang berbeda, namun searah agar perumusan tidak berubah menjadi pemiskinan makna. Bagi Sunan Kudus, perumusan adalah alat yang perlu selama ia berfungsi menjaga ketertiban. Aturan yang jelas membantu generasi baru melangkah tanpa kebingungan. Namun ia sadar bahwa perumusan yang terlalu kaku akan mematikan kebijaksanaan. Maka ia menata rujukan agar tetap tegas pada yang wajib, tetapi lentur pada yang kontekstual. Syariat dirumuskan sebagai kerangka hidup, bukan sebagai daftar hafalan yang kering. Saridin membaca perumusan dari sisi yang lebih sunyi. Ia memahami bahwa hakikat tidak bisa diringkas tanpa risiko. Ketika pengalaman batin dipadatkan menjadi definisi, adab seringkali tertinggal. Ia memilih sikap menahan, bukan menolak perumusan, melainkan menolak penyamaan. Hakikat dibiarkan sebagai arah, bukan tujuan instan. Sebagai panggilan kesiapan, bukan komoditas pengajaran. Jejak Syekh Jangkung kembali menjadi rambu. Wejangannya tentang menempatkan ilmu pada makamnya mengingatkan bahwa perumusan harus mengikuti tingkat kesiapan. Ringkas boleh, asalkan tidak melompati proses. Mudah dipahami boleh, asalkan tidak memotong adab. Saridin menjaga agar ringkasan tidak menggantikan laku. Sunan Kudus menjaga agar kerangka tidak menggantikan kebijaksanaan. Masyarakat merasakan dampaknya. Di satu sisi, kejelasan meningkat, praktik berjalan rapi, rujukan mudah diikuti. Di sisi lain, ruang batin tetap dijaga agar tidak menjadi ajang klaim. Mereka yang baru belajar menemukan pijakan, sementara mereka yang mendalam belajar menahan diri. Perumusan berfungsi sebagai peta, bukan sebagai tujuan perjalanan. Episode ini menegaskan satu pelajaran penting, yang dirumuskan adalah jalan, bukan kedalaman. Jalan memerlukan tanda agar aman dilalui. Kedalaman memerlukan adab agar tidak menyesatkan. Dengan memisahkan keduanya secara bijak, perumusan menjadi pelayan nilai, bukan penggantinya. Namun setiap perumusan membawa konsekuensi lanjutan. Ketika peta tersedia, sebagian orang akan tergoda mempercepat perjalanan. Mereka ingin hasil tanpa proses, kedalaman tanpa disiplin. Disinilah ujian berikutnya menanti.
Apakah kerangka yang dirumuskan mampu menahan dorongan jalan pintas? Episode selanjutnya akan menguji ketahanan adab menghadapi keinginan percepatan saat peta ada. Namun, kesabaran belum tentu hadir. Ketika peta telah dirumuskan dan rambu tersedia, ujian berikutnya muncul dengan wajah yang tampak rasional. Percepatan, banyak orang percaya bahwa dengan peta yang jelas, perjalanan bisa dipersingkat. Pada fase inilah, keseimbangan kembali diuji. Saridin dan Sunan Kudus menghadapi dorongan yang soma-sima, berbahaya keinginan untuk sampai tanpa menjalani. Bagi Sunan Kudus, percepatan seringkali bermula dari pengurangan disiplin. Aturan dipadatkan, praktik disederhanakan, dan kebiasaan dipilih yang paling mudah. Ia memahami bahwa efisiensi tanpa kebijaksanaan akan menggerus pondasi. Maka ketegasan kembali diperlukan, bukan untuk menghambat, melainkan untuk menjaga agar percepatan tidak memotong adab. Syariat, dalam pandangannya, bukan sekadar rute tercepat, tetapi rute yang aman untuk banyak orang. Saridin membaca godaan ini dari sisi batin. Jalan hakikat paling rentan disalahgunakan sebagai pembenaran percepatan. Kedalaman diklaim tanpa laku, pengalaman diringkas menjadi istilah, dan kesiapan digantikan oleh rasa yakin semu. Saridin menahan diri untuk tidak menanggapi percepatan dengan penjelasan panjang. Ia tahu, bantahan akan melahirkan perdebatan, dan perdebatan akan memberi panggung pada klaim. Ia memilih menjaga adab sebagai pagar terakhir. Jejak Syekh Jangkung kembali menjadi pengingat yang tegas. Wejangannya tentang bahaya melompati makom menemukan relevansinya. Melompati makom bukan mempercepat, melainkan memindahkan beban ke masa depan. Apa yang tidak dijalani hari ini akan menuntut bayarannya kelak seringkali dengan kebingungan dan kegaduhan. Saridin memegang prinsip ini dengan ketenangan yang konsisten. Masyarakat berada di persimpangan, sebagian tergoda oleh janji cepat, sebagian lain memilih setia pada proses. Sunan Kudus menata ulang pembiasaan agar disiplin terasa masuk akal dan adil, bukan memberatkan. Dengan begitu kebutuhan akan percepatan berkurang, karena orang menemukan ritme yang dapat dijalani. Saridin menjaga jarak dari klaim-klaim, memastikan bahwa ruang batin tidak dijadikan alat legitimasi percepatan. Episode ini menegaskan pelajaran krusial. Peta bukan izin untuk berlari, melainkan panduan untuk melangkah dengan aman. Percepatan yang memotong adab akan mengaburkan tujuan. Dengan menahan diri, keduanya menjaga agar perjalanan tetap jujur. Syariat memastikan langkah-langkah dasar tidak dilewati. Hakikat memastikan bahwa tujuan tidak dipalsukan. Hasilnya tidak selalu populer. Mereka yang menginginkan jalan pintas mungkin kecewa, namun ketertiban bertahan dan kedalaman tidak dikorbankan. Inilah harga dari kedewasaan. Memilih ketahanan jangka panjang daripada kepuasan instan. Namun, kisah ini mendekati simpul. Setelah menahan percepatan, ujian terakhir menanti ujian peneguhan akhir. Apakah prinsip yang dijaga mampu ditutup dengan kemerdekaan batin tanpa klaim kemenangan? Episode selanjutnya akan membawa kita ke penutup besar, tempat semua perbedaan menemukan porsinya masing-masing tanpa perlu dipertentangkan. Pada akhirnya, perjalanan panjang ini tidak berujung pada kemenangan salah satu jalan atas yang lain. Ia berakhir pada penempatan yang matang ketika setiap jalan menemukan porsinya dan berhenti saling menuntut. Di titik ini, Saridin dan Sunan Kudus tidak lagi dibaca sebagai dua kutub yang berhadap-hadapan, melainkan sebagai dua peran yang saling menjaga batas. Setelah godaan percepatan ditahan, yang tersisa adalah kejujuran terhadap proses. Saridin memahami bahwa hakikat tidak pernah meminta pengakuan. Ia hidup sebagai arah yang menunggu kesiapan, bukan tujuan yang menuntut capaian cepat. Dengan menutup kisah tanpa klaim, ia memastikan bahwa kedalaman tetap aman dari peniruan dangkal. Kemerdekaan batin yang ia jaga bukan kemerdekaan dari aturan, melainkan kemerdekaan dari dorongan untuk dipuja. Sunan Kudus, di sisi lain, meneguhkan perannya sebagai penjaga keteraturan. Syariat berdiri kokoh bukan sebagai tembok yang menutup, tetapi sebagai pagar yang melindungi. Ketegasan yang ia rawat memastikan bahwa perjalanan kolektif tetap aman bagi banyak orang. Dengan menahan godaan keseragaman total, ia memberi ruang bagi kebijaksanaan tanpa mengorbankan disiplin. Inilah kemerdekaan dalam kepemimpinan. Tegas tanpa menindas, adil tanpa melemahkan. Jejak Syekh Jangkung terasa menyatu dalam simpul ini. Wejangannya tentang menempatkan ilmu pada makamnya menjadi kunci penutup. Ketika syariat ditempatkan sebagai rujukan bersama dan hakikat ditempatkan sebagai tujuan personal,
benturan kehilangan bahan bakarnya. Perbedaan tidak perlu dipertentangkan, karena tidak lagi saling menuntut peran. Masyarakat merasakan dampak penempatan ini sebagai ketenangan yang berkelanjutan. Praktik berjalan rapi, ruang batin dihormati, dan ambisi halus dijaga agar tidak berkembang menjadi klaim. Tidak ada cerita heroik yang diumumkan, tidak ada legenda yang dibangun. Justru karena itu, nilai bertahan, ia hidup dalam kebiasaan, bukan dalam sorak. Episode penutup ini menegaskan satu simpulan besar. Adu ilmu yang sejati tidak melahirkan pemenang, melainkan kemerdekaan dalam penempatan. Syariat menjaga agar perjalanan aman, hakikat menjaga agar tujuan tidak dipalsukan. Ketika keduanya berdiri pada porsinya, agama tidak bising dan spiritualitas tidak liar. Dengan demikian, kisah ini selesai tanpa gemuruh. Ia tidak meminta untuk dibenarkan, tidak menuntut untuk dipilih. Ia hanya mengingatkan bahwa kedewasaan spiritual lahir dari kemampuan menahan diri, menahan untuk tidak menyederhanakan yang dalam dan tidak mengeraskan yang lentur. Di sanalah kemerdekaan menemukan bentuknya yang paling jujur, hidup yang tertib, batin yang lapang, dan tujuan yang tetap suci tanpa perlu dipertentangkan. Ketika kisah ini mencapai ujungnya, yang tertinggal bukanlah kemenangan satu jalan atas jalan lain, melainkan kesadaran yang lebih jernih tentang fungsi perbedaan. Saridin tidak dikenang sebagai penantang syariat, dan Sunan Kudus tidak dicatat sebagai penolak hakikat. Keduanya justru berdiri sebagai penjaga-penjaga, agar agama tidak kehilangan arah dan spiritualitas tidak kehilangan adab. Dalam perjalanan panjang ini, perbedaan tidak pernah dimaksudkan untuk disatukan secara paksa. Ia dimaksudkan untuk saling mengawasi. Syariat menjaga agar jalan tidak liar, sementara hakikat menjaga agar tujuan tidak palsu. Ketika salah satu melampaui batas, yang lain hadir sebagai pengingat. Inilah keseimbangan yang lahir bukan dari kompromi kosong, melainkan dari kedewasaan untuk mengakui batas peran. Saridin, dengan kesunyiannya, menunjukkan bahwa kedalaman tidak perlu panggung. Ia menutup perjalanannya tanpa klaim, tanpa warisan simbolik, dan tanpa keinginan untuk dikenang sebagai figur. Dalam sikap itu, ia membuktikan bahwa hakikat yang matang selalu kembali menjadi adab. Kedalaman yang sejati tidak mencari pengikut. Ia menjaga agar tidak melukai yang belum siap. Sunan Kudus dengan ketegasannya meneguhkan bahwa aturan tidak harus mematikan kebijaksanaan. Ia menutup kisah ini dengan ketertiban yang bertahan, bukan dengan penyeragaman. Syariat yang ia jaga tetap hidup karena ia ditempatkan sebagai rujukan bersama, bukan sebagai alat pembatas ruang batin. Ketegasan yang beradab inilah yang membuat disiplin dapat diwariskan tanpa menimbulkan ketakutan. Jejak Syekh Jangkung terasa sebagai simpul yang menyatukan makna. Wejangannya tentang penempatan ilmu pada makamnya menemukan wujud paling nyata di akhir kisah ini. Ketika setiap jalan tahu di mana harus berdiri, benturan tidak lagi diperlukan. Perbedaan berhenti menjadi ancaman dan berubah menjadi penjaga yang saling meneguhkan. Masyarakat, sebagai saksi sunyi, mewarisi hasilnya dalam bentuk yang sederhana namun kokoh. Praktik berjalan tertib, ruang batin dihormati, dan ambisi dijaga agar tidak menyamar sebagai kebenaran. Tidak ada legenda besar yang harus dihafal, tidak ada simbol yang harus diagungkan. Yang ada hanyalah kebiasaan yang berfungsi, dan kebiasaan inilah warisan paling tahan lama. Episode epilog ini menegaskan simpulan akhir. Perbedaan yang ditempatkan dengan benar adalah penjaga, bukan pemecah. Ia menjaga agar syariat tidak kehilangan jiwa dan agar hakikat tidak kehilangan adab. Dalam penempatan itu, agama menemukan ketenangannya dan spiritualitas menemukan kejujurannya. Dengan demikian, kisah ini benar-benar selesai, bukan sebagai cerita adu ilmu, melainkan sebagai pelajaran tentang kemerdekaan dalam penempatan. Ketika manusia berhenti menuntut peran yang bukan miliknya dan mulai menjaga perannya dengan setia, disitulah kedewasaan spiritual menemukan bentuknya yang paling utuh, tenang, tertib, dan tidak memerlukan sorak untuk menjadi benar.